Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Tauhid kita ulang. Asy-syari'atu yuhadzibu adh-dhahir wa tauhid wal ma'rifah yuhadzibanil batin. Syariat, semua amalan syariat yang kita lakukan, dia akan memperbagus luar, ya, zahiran, luarnya, sembahyang, puasa, berzikir, haji, segala kebaikan yang sifatnya syariat, anjuran Allah, perintah Allah yang bernilai syariat, dia akan memperbaguskan luar saja, luar. Sementara tauhid dan ma'rifah, dia akan memperbagus batin saja, ya, batin saja. Jadi sesuatu yang sangat penting kita pahami. Karenanya dikaitkan dengan tauhid, tidak ada satupun dalam alam ini yang mampu menolongnya atau membantunya atau sebaliknya memberi mudarat, memberi bencana kepadanya. Hanya kecuali bandungnya remote Allah, perbuatan Allah. Baca bertipak batin, tersepak batu, ulai cimekam mujungkam. Yang hana salah kaki, hana salah batin. Hakikatnya Allah yang remote diri dia harus menjalani genong batinnya, yang batin. Kalau manusia bagaimana? Si dipoh yang lego, kita baca ngon batin. Manusia sama dengan batu, tidak ada daya sedikit pun. Batu, begitulah manusia. Hakikatnya perbuatan Allah, iradah Allah yang terjadi dengan diri kita, dengan tauhid. Iradah Allah terjadi pada diri kita. Makanya ketika apapun yang terjadi, segala kesulitan, musibah, bencana, sebenarnya tidak ada yang harus kita mengeluh. Ketika hidup tauhid, kapan kita mampu tidak menderita? Wajib udah tauhid, menyahana udah tauhid, obat dari Pak Batik. Tadina mulai Nabi Adam tu pada mi'nah betul-betul. Habis mah pakon. Itu gambaran anda udah tauhid. Tauhid kita tak itu. Kita ingin menyalahkan batu, ingin menyalahkan orang yang taruh batu, ingin menyalahkan pekerjaan siapa itu batu. Jadi musibah kita. Ya, makanya menyemampu lagi yang tauhid, yang itu ma'rifah tauhid. Ya. Tapi jauh sebelum itu juga perlu daya ikat dengan syariat, hukum sebab akibat. Dipoh itu mutul contoh waktu daya dipoh itu yang sebenarnya kongo tauhid Allah iradah Allah melalui jalur hukum sebab akibatnya secara syariat, tapi secara hakikat Allah. Makanya cukup bahagia saja ketika hidup tauhid. Orang yang paling senang, tidak pernah menderita. Karena itu saja. Iko Bandung di mana bergede, apa mereka hana bergede. Allah yang aduh, Allah yang pokoknya jenuh mereka. Allah yang aduh, kon
konurun anminnya Allah ya itu. Makanya dulu awal kita bicara tadi apa juga. Ayo silakan. Undur ila may yanzuru ilaika. Pandanglah orang yang memandangmu. Yang memandang dari Allah, selalu Allah. Waqbal ila man aqbala alaika. Hadaplah kepada orang yang menghadap kepadamu. Tidak ada yang menghadap kepada kita kecuali Allah. Maju Allah, ingat Allah, ingat Allah. Ya, wahbib mayuhibbuka. Cintailah zat yang sangat mencintaimu. Itulah Allah. Wastajib mayad'uka ilaihi. Terimalah panggilan, penuhilah seruan orang yang memanggilmu. Waqti yadaka mayusbituka min saqatatika. Peganglah tanganmu dengan zat yang selalu menyelamatkanmu dari jatuh. Jadi menang bahasa Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka kemudian al-khalqu ajzatun la yadurrunaka wa la yanfa'unaka. Semua makhluk lemah, tidak mampu menyakitimu dan tidak mampu menolongmu. Semua makhluk lemah. Ya, lekin Syekh Qadir haruna lan jiwadanya. Lako danyo, hai ibu danyo, idong danyo, hai tulung danyo, anak danyo, bantu. Segala kejadian Allah yang lakukan. Apa yang mampu kita seperti itu? Padahal yang hukum manamnya tanah jero jamaah tanyo bukan uri gitu ya. Laulai tanyo kok nyanju kau Allah sebab engkau melalui koknya. Sebab engkau. Kalau dia itu ada sebab tu ada berbagai Allah. Sebab, wujud sebab. Hakikatnya Allah yang memberi Allah, bukan makhluk. Kena Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-khalqu ajzatu. Makhluk itu semua lemah. Bagaimana lemah? La yadurruka wa la yanfa'uka. Tidak ada yang mampu menyakiti, tidak ada yang mampu menolong. Sakit, senang, indah, jelek, susah, bahagia, itu remotnya di Allah semua, di tangan Allah. Innamal haq azza wa jalla yajri dalika ala aidi. Allah yang memperlalu, yang menjalankan semua peristiwa melalui sebab akibat tangan mereka. Allah yang memperlalu, yang menjalankan segala peristiwa itu melalui mereka. Fa'alahu fi'luhu yatasarrafu bika wa fihi. Semua perbuatan Allah bersambung, terjadi semua perbuatan Allah itu melalui tangan mereka dan melalui tangan kamu. Apa yang terjadi pada kamu semua terjadi itu perbuatan Allah. Jalal qalam fi ilmillah bima huwa laka wa alaika. Telah terjadi ketetapan kalam apa yang terjadi denganmu, apa yang terjadi dengan mereka. Kawai ditulis Allah makhluk apa yang seharusnya terjadi, apa yang semestinya kejadian, ya. Kawaina Allah makhluk, ya. Al-wahidun as-salihun hujjatullah ala baqiyatil khalqi. Orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang hidup tauhid, itulah keterangan Allah, itulah bukti Allah di dalam makhluk. Orang-orang yang bertauhid, hujjatullah dalam kehidupan, itulah dalil Allah. Makanya saya perlu pahami bagaimana gaya-gaya orang yang bertauhid, orang-orang yang hidup rohnya dengan Allah. Ya, seperti sering saya sampaikan ketika hidup Abu Ibrahim Wela, yang paling sering kita tahu apa? Bahwa beliau tidak pernah minta makan walaupun lapar, tidak pernah minta nasi.
sedikit pun tak perlu minta. Kenapa? Pantang minta kepada makhluk, karena tauhid mereka hanya kepada Allah. Maknanya kau nak bangun rumah berkali, belum kali pulau kamu minta Tuhan nasi. Kenapa? Tauhid kita pada lapis syariah, lapis syariah. Sebab akibat tauhid mereka itulah orang-orang saleh yang wahidun, yang dikatakan sebagai hujjah, sebagai bukti kekuasaan Allah. Minhum man yata'arra 'anid dunya min haitsu zahirahu wa batinahu. Ada di antara mereka yang kosong dunia luar dalam. Dunia betul-betul ada apa dah? Betul-betul kosong, baje tok. Iotok baje. Laginya hana tak punya dunia. Wa minhum man yata'arra 'anha min haitsu batinahu. Fahasbu la yara al-haqqa azza wa jalla ala bawatinihi minha. Tapi ada juga mereka itu yang luarnya kita lihat seperti dunia, tapi batinnya tauhid, ma'rifatullah. Di luar dunia, tapi di dalam roh mereka hidup dengan Allah. Tilkal qulubus safiyah. Apa yang terjadi? Itulah yang dimaksud dengan hati yang bersih. Hati yang bersih, tauhid. Kapan itu hati bersih? Ketika ada kekuatan tauhid. Menyohana kekuatan tauhid, maka juga hati dipastikan akan kotor, Maka kalau itu dari iyaka wal hasad. Takutlah kamu dengan penyakit hasad, dengki, dendam. Lebegah di antara penyakit hasad. Hasad banyak sekali kena para ulama. Orang-orang yang ilmu yang mana cukup terjelas. Ternyata hati melipat dulu. Pakau. Nyoku makna al-qulubus safiyah. Hati yang bersih. Ilmu dia udah lepaskan dia. Jauh tak udah lagak tak. Tapi batinnya kosong, hatinya busuk hati. Pakon yang terjadi lagi ya, yang bermakna al-qulubus safiyah bitauhid. Hati dia akan bersih dengan tauhid, dengan tauhid. Ulang secara syariat betul. Nah sebab akibat waktu syariat. Kalau secara hakikat semua peristiwa rekodnya di tangan Allah. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menolong, berbuat baik, membantu kamu. Tidak ada. Atau sebaliknya, tidak ada satu makhluk pun yang mampu menyakitimu, jahat kepadamu. Semua peristiwa secara hakikat tauhid mewajibkan keyakinan itu adalah perbuatan Allah. Perbuatan apapun, maka biasa mentong tak jalani bahwa tanya dalam hidupnya kadang senang, ingat Allah, senang tanyanya bagian Allah. Ibu hek tapi ada, ibu hek di cucu Allah yang boleh kau cucu kau ada. Kalau tapi kau Allah yang keluar. Tapi kau lakuh yang keluar. Tapi Allah aku agak hebat oleh Allah mana. Cuma tak tanya untuk marah lo. Pakon kepada Allah tapi beratu dunia lagi. Laki mungkin minta ya Allah remotkan yang terbaik untuk nukusiu ya Allah. Menyayangkan lagi minta. Itulah makna minta kepada Allah. Namanya memang jid hanya tanpa campur tangan Allah. Ya sungguh berhasillah tanya dengan tanpa campur tangan Allah. Ternyata ada ya, akibat semua peristiwa yang terjadi hakikatnya adalah rekod Allah yang kadu alirkan melalui makhluk-makhluk Allah. Tapi pada saat makhluk Allah berbuat, itulah perbuatan Allah. Kau perbuatan makhluk, kau perbuatan makhluk.
ke dalam hadis kursi, sepakat penduduk bumi menolong kamu, membantu kamu, nggak ada yang bisa mereka tolong kecuali sebesar ketetapan Allah yang sudah diremot di alam Lauh Mahfuz untuk dirimu. Sebaliknya, sepakat penduduk bumi menyakiti kamu, jahat denganmu, nggak mampu kecuali sebesar apa yang telah ditetapkan Allah untuk dirimu. Makanya kalian jauhi ajaran yang mampu tak pahami, tak rasakan, budip dari budip. Makin tu mati, makin lagak gitu ni. Beda ilah, beda apa ni? Punya dia ilah, dia apa ni? Yang menandakan mana dia tauhid, mana dia tauhid. Takut, punya dia tauhid, hanilah. Cuma tu bila doa Allah, tak ada tanya mana tanya ada Allah. Allah banggalak tu, kibar mau dia, bagaimana mau dia. Memang punya kita ini bukan punya kita. Buktinya ada betul. Orang tadi betul Bandung betul. Ya, mak betul yang apa ni. Siapa dah tu? Ya, makanya unsilun budit tauhid. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu